Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan pelajari tentang tata nama alkena dan alkuna ya. Di video sebelumnya kita bahas tata nama alkana. Nah, sekarang kita bahas alkena dan alkuna ya. Oke, ini tata nama alkena. Alkena rumus umumnya adalah CnH2n ya. Jadi kalau misalnya C-nya ada 1, maka hanya adalah 2 ya. Nah, tapi untuk alkena dia mulainya dari C-nya 2 karena alkena ini adalah hidrokarbon yang ada ikatan rangkap 2 gininya, C rangkap 2 C ya. Berarti kan otomatis harus dimulainya kalau C-nya ada 2. Kalau C-nya cuma ada 1 kan nggak ada C-nya ya. Jadi alkena dimulai dari C-nya 2 ya. Nah, C-nya 2. Nah, maka hanya adalah 2N, jadi 2 kali lipat dari C-nya, berarti 4. Oke, kalau C-nya 3 maka hanya adalah 6. Kalau C-nya 4 maka hanya adalah 8. Kalau C-nya 5 maka hanya 10. Kalau C-nya 6 berarti hanya 12. Kalau C-nya 7 hanya 14. Kalau C-nya 8 hanya 16. Kalau C-nya 9 hanya 18. Kalau C-nya 10 hanya 20. Kalau C-nya 11 hanya 22 dan seterusnya ya. Kita pelajari 10 dulu. Nah, untuk namanya diubah asalnya alkana jadi ena ya. Alkana akhirannya ana, kalau alkena akhirannya ena. Jadi ini adalah etena ya. Nih, ingat yang C-nya 2 etana, jadi kalau di alkena etena. Kalau C-nya 3 propena ya. Ini propena. Kalau C-nya 4 berarti kalau alkana kan butana, berarti kalau alkena butena ya. Kalau ininya C5 H10 maka C-nya berarti pentena. Ya. Oke, dan seterusnya ya. Dilanjutin di sini. Nah, kita bahas seperti biasa. Jadi yang rantai lurus dulu. Yang maksudnya adalah yang rantai tidak ada cabangnya ya. Nah, ini tidak ada cabangnya berarti etena ya. Berarti rumusnya kayak gini, C berarti hanya ada berapa? Ingat C tangannya ada 4 ya, berarti di sini ada H2 ya. Di sini juga ada H2. Atau kalau kita lengkapi strukturnya dia hanya seperti ini ya. Nah, ini adalah etena. Nah, kalau propena C-nya ada 3 ya. Nah, ada rangkapnya 1 ya. Berarti ini hanya ada 3, ini ada 1 ya, karena tangannya udah 3, 1 2 3, berarti hanya tinggal 1. Ini C tangannya sudah ada 2, maka di sini ada 2. Ini propena, kemudian butena ya, dan seterusnya. Oke, kita bahas di sini untuk alkena rantai lurus ya, ada sedikit perbedaan dengan alkana. Nah, kita lihat misalnya butena ya, C-nya ada 4. Saya gambar C-nya saja, tidak dengan H-nya. Nah, lihat untuk mulai dari butena ya, C-nya ini posisinya dia bisa begini, kemudian bisa, nah bisa begini ya, bisa juga, nah saya gini ya. Nah, ini kan untuk butena mulai ada 3 posisi seperti ini ya. Nah, untuk nama alkena ya, nanti penomoran bedanya dengan alkana. Kalau di alkana kan cabang harus paling dekat ya. Nah, kalau di alkena itu adalah yang harus dekat itu adalah ikatan rangkapnya. Nah, ini kan ada rangkap 2-nya. Nah, itu yang harus jadi nomor paling kecilnya ya. Nah, misalnya di sini, ini rangkapnya ada di sini, maka ini penomoran harus dari sebelah kiri ya. Nah, ini jadi harus dari kiri 1 2 3 4. Oke, kalau yang ini 1 2, ini ada ikatan rangkapnya di ikatan kedua, dari kanan juga sama di ikatan kedua. Nah, kalau ini bebas, boleh dari kiri, boleh dari kanan ya. Ini dari kiri aja 1 2 3 4 ya nomor C-nya. Nah, yang bawahnya lihat, ini masih kita bahas yang C4 ya. Nah, ini lihat ikatan tunggal. Nah, ikatan rangkapnya di sebelah sini. Maka ini penomoran harus dari sebelah kanan ya, jangan dari sebelah kiri tapi dari sebelah kanan. Ini nomornya adalah berarti 1 2 3 4 ya. Nah, ini penomoran. Jadi di alkena seperti ini ya, dimulai rantai lurus sudah ada seperti ini. Nah, kita coba berikan nama ya.
Nah, untuk alkena ini mulai dari C-nya 4 ya, dia perlu dikasih nomor ikatan rangkapnya ada di posisi ikatan keberapa. Kalau etena sama propena nggak usah dikasih nomor ya, jadi ini cukup etena atau propena cukup ya. Nah, tapi kalau mulai butena ya, butena sampai ke selanjutnya, ini perlu ada nomornya dulu di depannya. Nah, misal ini lihat, ini 1 ya, nah ini ikatan ke 1 berarti ini namanya adalah 1. Nah, ininya butena. Ya. Nah, ini karena ikatan rangkapnya ada di ikatan ke-1 ya. Nah, kalau ini 1 2. Nah, ikatan rangkapnya di nomor 2. Butena. Ya. Nah, coba yang bawah ini. Nah, lihat ini kan penomoran dari kanan, maka ini juga ini dengan ini sama ya. Nah, ini karena ini penomoran dari kanan, maka ini ikatan pertama. Jadi ini namanya adalah 1 butena ya. Nah, ini ya. Udah, ini untuk rantai lurus tidak ada kemungkinan lain ya, cuma ya kemungkinan ini. Nah, ternyata namanya adalah 1 butena atau 2 butena ya. Ini 1 butena juga. Jadi ini sama ini sama saja ya. Ini cuma beda nulis. Kalau ini mah kayak gini, misalnya ini dibalikin kayak gini ya, sama saja sebenarnya ini. Nah, kalau ini berbeda, ini dengan ini berbeda ya. Nah, jadi ada 2 kemungkinan nama untuk butena ini, 1 butena, 2 butena. Makanya untuk butena ini harus dikasih nomor ya. Ini agar orang tidak salah paham ya. Jadi prinsip penamaan kan bagaimana caranya agar ketika disebutkan nama, ya orang itu tidak salah paham. Misalnya gini, ke toko kimia kita, Mas beli butena. Nah, nanti kan si tokonya akan enggak spesifik. Ini butenanya yang mana? Butena 1 butena atau 2 butena, karena zatnya memang berbeda ya, seperti itu. Nah, maka ini harus dikasih nomor ya, mulai dari butena. Kalau propena nggak akan ada salah nomor ya, karena ini pasti 1 propena ya, pasti 1 propena. Jadi nggak usah dikasih nomor juga, ini nggak akan masalah. Propena sama etena. Nah, ini mulai butena seperti ini. Sekarang kalau pentena ya, pentena seperti apa? Ada 5 pentena. 1 2 3 4 5. Nah, misalnya di sini kemudian bisa bisa di ikatan sini. Ya, kita biar paham. Nah, ini bisa juga di nah, itu 2 bisa di sini ya. Nah, bisa satu lagi di nih, 2. Nah, ini posisi 1 2 3 terakhir ya di sini. Nah, oke, kita berikan nama ya. Nah, lihat penomoran ya. Ini ikatan rangkapnya di sebelah sini, berarti nomor harus dari kiri 1 2 3 4 5 ya. Nah, maka ini namanya adalah yang ini berarti 1 pentena. Ya, ini adalah 1 pentena nih, 1 pentena ya. Nah, yang ini 1 pentena. Sekarang yang bawahnya apa namanya nih? Ini penomoran dari mana? Dari kiri ya, dari kiri karena ini nomor 2, kalau di sini ketiga. Berarti ini nomor dari kiri ya. Jadi ini adalah nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nah, maka dia namanya adalah 2 pentena. 2 pentena ya. Nah, kalau yang ini apa nih namanya? Ada yang tahu? Ya, ini nomornya dari mana? Dari kiri, dari kanan. Lihat ikatan rangkapnya di sini. Yang lebih dekat ke kanan. Maka ini penomoran harus dari kanan. Berarti 1 2 3 4 5 ya. Berarti namanya apa? 1 2, ini ikatan kedua. Ya, ini juga ternyata 2 pentena ya. 2 pentena. 2 pentena. Ya, ternyata ini sama ini namanya sama. Artinya zat ini dengan zat ini sama ya. Ini sama aja, cuma beda kayak gini ya. Jadi kemungkinannya 1 pentena, 2 pentena. Nah, sekarang ini apa namanya nih? Nah, lihat ikatan rangkapnya ada di sana. Berarti penomoran harus dari sebelah ya kanan. 1 2 3 4 5 ya. Berarti namanya apa? Nah, lihat. Nah, berarti namanya ini kan ikatan rangkapnya di posisi 1. Jadi 1 ya. Pentena, 1 pentena. Nah, ini menarik ya. Nah, lihat. Nah, ternyata namanya hanya ada 2 ya. 1 pentena sama 2 pentena. Enggak ada yang lain, enggak ada 3 pentena, enggak ada 4 pentena, enggak ada ya. Artinya hanya ada 2 kemungkinan ini untuk pentena juga ya. Nah, seperti ini. Nah, ini jadi untuk alkena ya, untuk alkena rantai lurus yang tanpa cabang seperti ini.
Ya, ini bedanya dengan alkana. Jadi mulai atom C-nya 4 ya, mulai dari sini nih. Ya, dari C4 ini sampai ke bawah ini perlu dikasih nomor dulu. Nah, ini nomor ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan posisi ikatan rangkapnya ada di posisi ikatan keberapa ya. Nah, itu alkena rantai lurus ya. Ini harus dipahami dulu. Nah, nanti ini akan jadi induk di pas kita bahas alkena rantai bercabang ya. Oke, ini untuk alkena rantai lurus berbeda dengan alkananya seperti itu ya. Nah, ini kalau alkana kan nggak ada nomor-nomor kayak gini ya. Nah, kalau alkena ada penomoran seperti ini. Heksena juga nanti bisa dicek ada apa saja namanya ya, yang mungkinnya seperti itu. Oke, itu alkena rantai lurus. Sekarang kita bahas alkena rantai bercabang. Ya, ini diingat kalau ini ya nama-namanya. Kalau C-nya ada 5 berarti apa? Pentena. C-nya ada 6, heksena. C-nya ada 7, heptena. C-nya ada 8, oktena. C-nya ada 9, nonena. C-nya ada 10. Kalau alkana apa? Dekana. Berarti kalau alkena dekena ya. Berubah jadi ana jadi enak kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas alkena rantai bercabang. Sangat mirip ya dengan alkana. Prinsipnya seperti ini. Nanti berbedanya ada 2 perbedaan. Kita lihat, misalnya contoh ya, nah gini. Nah, misalnya begini. Oke. Untuk alkena rantai bercabang sangat mirip dengan alkana ya. Jadi runtutannya ini tentukan rantai induk, kemudian yang kedua berikan nomor rantai ya. Rantai induknya maksudnya ini berikan nomor rantai induk ya. Nomor rantai induk sama di alkana juga. Jadi yang dikasih nomor yang rantai induknya. Kemudian terakhir sebutkan cabang-cabangnya, semua cabangnya, kemudian diikuti oleh nama induknya ya. Itu prinsipnya sama saja 3 ini. Nah, bedanya lihat pada ini yang pertama di menentukan rantai induk. Nah, sama ya, jadi tentukan rantai terpanjang. Nah, tapi untuk alkena ini ada ketentuannya. Rantai terpanjangnya itu harus rantai yang mengandung ikatan rangkapnya. Contoh maksudnya bagaimana? Nah, ini misalnya. Nah, lihat ya. Misalnya ini ada seperti ini. Nah, tentukan kita kan yang pertama tentukan rantai induk. Nah, cari rantai yang terpanjang. Coba kalau kita hitung misalnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 juga ya. Nah, kalau di sini lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini ternyata rantai paling panjang ini adalah ke sini ya. Nah, tapi kalau kita milih yang rantai ke sini, ini ikatan rangkapnya tidak dapat ya. Nah, maka jangan dipilih. Jadi kita harus memilih yang terpanjang tapi yang ada ikatan rangkapnya ini ya. Nah, kita cari harus ada yang ke sini berarti ya. Misalnya nih 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau ke sini 8. Kalau ke bawah berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 juga ya. Kita tambah aja. Misalnya ini C-nya ada C lagi. Biar lebih paham ya. Oke, pilih. Jadi tadi jangan pilih di sini. Misalnya kalau milih di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, ini kan paling panjang. Tapi rantai ini tidak mengandung ikatan rangkap ini. Nah, ini nggak boleh. Harus milih yang ikatan rangkap ya, yang ada ikatan rangkapnya. Malah alternatifnya hanya 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau ke sini. Kalau ke bawah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini maka dipilih yang ini ya. Jadi rantai induknya yang terpanjangnya ke sini. Nah, ini bedanya dengan yang alkana ya. Jadi cari rantai terpanjang tapi harus ikatan rangkap ini harus masuk di rantai induk. Nah, itu perbedaan yang pertama ya. Nah, perbedaan yang kedua adalah di dalam yang urutan kedua ini, yaitu berikan nomor rantai induk. Ya. Nah, kalau di alkana kan cabang yang paling dekat. Nah, di alkena sebenarnya sama, nanti ini juga berlaku, tapi di alkena ini harus diprioritaskan. Yang harus jadi paling dekat itu adalah yang ikatan rangkap ya. Nah, di sini contohnya gimana maksudnya? Nah, misalnya ada struktur kayak gini. Ya, misalnya ada 6. Ini ada ikatan rangkapnya di sini, ya. Kemudian di sini ada misalnya cabang, ya. Ini cabang. Nah,
kita tentukan ini rantai induknya ya, yang langkah pertama. Nah, tentu rantai induknya adalah yang ke sini. Ya, nih, karena panjang di sini ya. Nah, tahapan kedua kan ini berikan nomor rantai induk. Nah, sekarang lihat bedanya dengan Alkana. Jadi ini berbedanya. Kalau di Alkana kan ini ada cabang. Maka kalau Alkana 1 2 3 4 baru ada cabang. 1 2 3 ini ada cabang. Berarti harus dari kanan ya. Kalau untuk yang Alkana yang ada ikatan rangkapnya. Nah, kalau ada ikatan rangkap seperti Alkana ini, maka ini cabang di sini ada ikatan rangkap. Nah, maka yang harus diprioritaskan adalah yang ada ikatan rangkap ini. Si ikatan rangkap ini harus paling dekat ya. Nah, maka ini lihat kalau dari kiri 1 2 ini di posisi ikatan kedua. Kalau dari kanan 1 2 3 4 posisi ikatan keempat. Maka yang lebih dekat adalah yang dari kiri. Maka penomoran harus dari sebelah kiri ya. Nah, ini berarti C nomor 1, ini C nomor 2, C nomor 3, ini C nomor 4, ini C nomor 5, ini C nomor 6 ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi itu untuk alkena rantai bercabang bedanya di dua hal, yaitu yang pertama di penentuan rantai induk. Jadi rantai terpanjang harus yang ada ikatan rangkapnya. Perbedaan yang kedua ya di sininya dalam hal memberikan nomor rantai induk. Jadi yang paling dekat diprioritaskan yang ikatan rangkap ininya ya. Nah, itu saja kesananya sama persis dengan alkana yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Misal ini kita lengkapi ya. Ini misalnya ini cabang CH3, kita lengkapi yang cabangnya. Oke, kita kasih nama yang ini. Nah, sama prinsip kasih nama yaitu sebutkan semua nama cabangnya, kemudian baru induknya ya. Nah, kita lihat, kita identifikasi nih. Nah, ini induknya apa? Induknya ada 6. Kalau 6 apa? Kalau 6. Kalau 6 itu adalah heksena ya, heksena. Nah, tapi ingat untuk alkena ya mulai C4 berarti harus dikasih nomor di sininya. Nah, ini berapa? Nomor berapa? Ikatan lengkapnya ada di nomor 1 2 2 ya. Jadi ini 2 heksena ya. Nah, jadi ini rantai induknya adalah 2 heksena. Nah, sekarang cabangnya ada apa? Oh, ini CH3 ya. Ini adalah metil namanya ya. Nah, udah. Ini cabangnya, ini induknya. Maka berarti namanya adalah sebutkan cabang dulu. Nah, ketika nyebutkan cabang, dia nempelnya di nomor 4 sama ya prinsipnya dengan alkana. Nah, lihat ini ada CH3 di nomor 4 jadi 4 metil. Udah, cabangnya cuma ada metil, maka tinggal induknya. Induknya siapa di sini? Nah, induknya di sini 2 heksena. Maka tulis ya, strip dulu 2 heksena. Nah, gitu. Ya, ini namanya. Jadi ini nama induknya, ini nama cabangnya. Oke, ini contoh untuk cabangnya jika ada 1. Sekarang kalau cabangnya ada 2 bagaimana? Ya sama ya dengan alkana. Kita contohnya. Misalnya ada 6. Misalnya ikatan lengkapnya ada di sini. Misalnya di sini ada cabang CH3. Misalnya ini ada cabangnya mau apa nih? CH3 lagi misalnya. Oke, kita tentukan rantai induk ya. Langkah pertama rantai induk. Nah, kemana rantai induknya? Sini ya. Ini rantai induk. Nah, kemudian berikan nomor. Nomornya dari mana nih? Dari kiri atau dari kanan? Karena ikatan rangkapnya ada di sini, maka dia harus dari kiri ya. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini C nomor 6. Oke, sudah tahapan kedua. Tahapan ketiga yaitu ini sebutkan cabangnya ya. Jadi sebutkan cabang kemudian induknya. Kita identifikasi dulu induknya nih apa nih? Induknya ada 6. Ini posisinya di sini. Berarti induknya apa? Heksena ya. Nah, tapi asal ada nomornya apa nih? 1 ya, posisinya di ikatannya ada di nomor 1 ini. Maka ini induknya adalah 1 heksena ya, 1 heksena. Nah, udah itu induknya. Nah, cabangnya sekarang ada apa saja? Ini metil. Ini juga metil ya. Oke, ada 2 cabang ya, ini metil sama berarti. Nah, berarti kita kasih nama, sebutkan nama cabang semua. Ada metil di nomor 3, berarti 3